adalah bahwa kebanyakan itu tidak membaca soal, ya. Jadi tidak mengikuti apa yang diinginkan di dalam soal. Ya, hal ini penting karena ketika nanti Anda harus bekerja di luar, ya, katakanlah di sebuah proyek Anda diminta untuk membuat penawaran, itu pertama yang dilihat itu bukan berapa harga penawaranmu, bukan. Yang pertama yang dilihat adalah persyaratan administrasi yang sudah Anda lakukan, apakah dokumennya memenuhi standar format yang ditentukan atau tidak, itu baru dilihat berapa harga penawaranmu. Ya, ketika secara administrasi Anda tidak memenuhi, penawaran hargamu tidak akan dilihat, tidak ada gunanya Anda mengerjakan penawaran itu. Ya, jadi penting. Jadi biasakan Anda baca soalnya, ya, apa yang diminta di soal itu Anda ikuti. Nah, itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, nanti UAS-nya itu ya seperti ini. Ya, jadi Anda akan diminta untuk membuat atau memodelkan suatu sistem jaringan drainase. Ya, jadi nanti soal ujiannya seperti ini. Nah, karena ini paperless, ya, maka lembar jawabannya itu adalah yang Anda diminta untuk membuat laporan dalam format Word atau PDF itu, ya. Jadi kalau Anda tidak mengirimkan file Word atau PDF laporannya, itu sama saja Anda tidak mengumpulkan jawaban. Kalau tidak mengumpulkan jawaban berarti nilainya 0, kosong, ya. Meskipun Anda mengirimkan file SWMM-nya, tapi tidak ada lembar jawaban, ya sama saja dengan tidak mengirimkan lembar jawaban. Ya, itu nilainya akan kosong. Yang kedua, lembar jawaban itu harus memuat informasi mengenai nama dan NIM, yaitu wajib. Nama dan NIM itu hukumnya wajib. Jadi kalau hanya ada nama atau ada NIM saja, atau bahkan tidak ada dua-duanya, maka tentu saja ya itu dianggap jawaban yang liar, tidak ada pemiliknya. Nah, itu nilainya juga sama, kosong, sama saja dengan tidak mengumpulkan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang harus Anda kirimkan itu tidak hanya lembar jawaban, tapi dokumen yang mendukung. Dokumen yang mendukung apa? Dokumen yang mendukung adalah file-file di dalam model SWMM, ya. File itu minimal ada dua, ya. File dengan ekstensi INP dan INI, itu minimal itu, ya. Kalau Anda sudah running, tentu akan ada tambahan file lagi, ada RPT, ada out. Nah, itu sebaiknya juga dilampirkan, ya. Jadi semua file yang dihasilkan dari SBMM plus file laporan itu harus dikirimkan. Itu sebagai dokumen lembar jawaban. Ya, itu penting. Nanti ketika ujian, ya, tolong itu diperhatikan betul, karena Anda sudah kerja, sudah capek-capek kerja, tidak ada nilai, ya eman-eman, ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah bahwa apapun hasil modelmu, ya, mungkin sih. Halo, tolong di mute dulu ya. Harus buka SWMM mau, Dis. Katanya sih cuma perbaiki tugas kemarin dia. Nah, awak dia sukses kan? Iya, masalahnya waktu itu gue bingung kan. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi apapun hasilmu, baik itu sukses atau tidak sukses, Anda harus membuat laporan. Katakanlah tidak sukses. Nah, tidak sukses pun sebaiknya juga dibuat laporan, tidak masalah, ya. Jadi nilaimu itu tidak tergantung pada apakah modelmu sukses atau tidak sukses, ya. Tapi tergantung pada laporanmu. Anda tidak sukses, tapi Anda bisa berhasil membuat laporan sehingga menemukan kesalahannya itu di mana, itu akan nilainya lebih baik. Ya, bukan berarti kalau tidak sukses itu pasti tidak lulus, enggak. Ya, tidak sukses pun Anda bisa lulus. Tapi ya Anda harus cari tahu betul kira-kira kenapa tidak suksesnya. Nah, sebenarnya di SBMM itu kan enak, ya.
sekarang program SPWN yang baru itu kan enak. Kalau ada error itu ditunjukkan errormu itu di mana. Nah, tinggal Anda fokus di situ cari errornya di mana, itu ditulis di dalam laporanmu, ya. Itu nilainya akan lebih baik daripada Anda tidak sukses terus tidak dikirimkan atau bahkan tidak membuat laporan, itu kurang pas, ya. Tidak akan dapat nilai sama sekali. Tapi kalau tidak sukses, Anda membuat laporan, terus berhasil menemukan salahnya di mana, meskipun belum sempat ngoreksi, tidak masalah, ya. Itu yang penting tolong diperhatikan, ya. Oke, itu secara umum itu berkaitan dengan nanti apa yang saya kerjakan di ujian. Nah, berikutnya saya akan mengevaluasi model yang sudah Anda buat kemarin, ya. Jadi saya menemukan beberapa hal berkaitan dengan model yang kamu buat. Itu kebanyakan itu salah ya ada beberapa orang yang barangkali auto length-nya lupa di-on-kan, ya, di-on ketika sudah kerja. Nah, kalau Anda sudah membuat gambar baru kamu setting on, tidak ada gunanya, ya. Jadi kalau sudah terlanjur gambar tapi lupa auto length-nya di-on-kan, ya harus mengulang dari awal, ya. Jadi auto length on itu disetting sebelum Anda kerja, ya, supaya itu bisa berfungsi. Kalau tidak, ya tidak ada gunanya. Itu kemudian yang kebanyakan salah juga terjadi pada memasukkan data ujian, ya. Nah, oke, mungkin sambil nanti akan saya jelaskan, kita buka beberapa contoh. Mungkin ada yang bersedia dibuka hasil kerjanya, tidak akan mempengaruhi nilai, ya. Ada yang pengen dilihatkan hasil kerjanya, siapa? Ada yang mau di-sharekan hasil kerjanya? Ya, saya boleh, Pak. Ya, nomornya berapa NIM-nya? 16B1009. 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 Mikael Hendrawan, ya? Iya, Pak. Oke. Oke, kita lihat satu-satu dari subclassnya. Coba kita ketik, ya. Kita sambil oke. Main gig sudah terasi, oke. Outlet sudah oke. Area kelihatannya sudah oke, ya. Oke. Subclassnya oke, saya anggap. Oke, kemudian conduit. Kita cek conduit. Conduit. Kemarin shape-nya tidak ditentukan, ya. Selama tidak ditentukan berarti Anda bebas untuk. Nah, ini ketika Anda diminta untuk, ketika membuat laporan kan diminta untuk memasukkan data dan asumsi. Nah, data itu adalah data yang ada yang disediakan oleh soal. Asumsi adalah data yang tidak disediakan oleh soal. Jadi harus dibedakan apakah itu data atau asumsi, ya. Itu tolong disampaikan di laporanmu. Oke. Oke, junction-nya. Impact elevation sudah, maksimum depth oke, logis. Oke, font-nya. Oke. Nah, pen ini yang sering kali salah ini. Oke, ini sudah betul, range format kumulatif. Nah, ini banyak yang range formatnya itu tidak milih kumulatif, ya. Jadi dicermati soalnya, ya, soalnya itu kan kumulatif. Oke, satuan, nah ini satuannya lupa, ini in, harusnya satuannya milimeter, ya. Ini lupa tidak disetting, Mas Mikael, ya. Jadi ya, ini harusnya satuannya milimeter, bukan in, ya. Kumulatif sudah betul, coba lihat data ujiannya. Oke, formatnya sudah betul, ya. Hanya beda di satuan tadi, ya. Oke. Jadi kalau kumulatif itu bentuknya seperti pasti naik gini, ya. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Itu kumulatif, ya. Kalau
seperti ini bukan kumulatif itu ya mungkin perlu dicek lagi ya. Jadi di soal kan kumulatif. Jadi kumulatif itu pasti semakin besar, semakin ke kanan, semakin waktunya semakin ke kanan, semakin besar. Oke, berarti ini data hujan hanya salah di range unit ya. Range unitnya harusnya dalam milimeter. Nah, di running, oke, successful, oke, tidak ada error, tidak ada warning. Oke, saya kira ini sudah cukup baik, hanya salah di satuan hujannya tadi ya, satuan data hujannya ya. Ya, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan Mas Hendrawan? Mas Michael? Untuk max depth-nya tuh loh, Pak. Kenapa max depth-nya? Pak. Gimana? Kan kemarin ada yang tanya itu dikurangi ya, Pak. Ya, max depth itu adalah jarak antara tanggul dengan dasar. Ya. Nah, elevasi tanggul berapa, elevasi dasar berapa, nah itu adalah max depth-nya. Kalau itu conduit ya conduit yang persegi terbuka ya. Kalau Anda pakai katakanlah pipa, bentuk pipa yang di dalam tanah, tentu max depth di conduit tentu beda. Kalau lingkaran ya, kalau itu pipa di dalam tanah berarti max depth-nya conduit adalah diameter pipa. Tapi untuk junction itu jarak dari muka tanah sampai dasar atau impact elevation-nya junction ya. Itu. Tapi kalau untuk conduit terbuka ya berarti karena itu terbuka ya berarti jarak dari tanggul sampai elevasi dasar. Elevasi dasar itu adalah impact elevation-nya. Oke. Itu Mas Hendrawan? Oke, Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Kalau itu kenapa tadi kumulatif Pak? Di datanya kan kumulatif. Oh. Coba dilihat di Excel ya, dicek lagi data hujannya, di situ mengatakan apa? Ya, jadi tergantung datanya Mas ya. Jadi karena datanya di Excel itu mengatakan kumulatif, ya kumulatif. Jadi ciri-ciri kumulatif itu pasti naik terus, tidak akan turun. Kalau naik turun itu pasti bukan kumulatif. Gitu Mas? Ada lagi yang mau? Iya Pak. Ya? Iya Pak. Mana, Mas? Kumulatif hujan itu Pak. Ya, kumulatif. Maaf Pak. Ya, oke. Yang lain lagi, silakan. Kalau di outfall itu berarti untuk kedalaman tanggulnya Pak ya? Kan di datanya outfall itu data yang dibutuhkan kan hanya impact elevation. Ya, nah, impact elevation itu elevasi dasarnya. Dasarnya Pak. Ya, impact itu dasarnya, elevasi dasar. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi? Pak mau tanya. Ya, silakan. Kalau yang lebar itu berarti bukan length ya Pak? Berarti lengthnya nggak usah beda. diganti. Length itu panjang kalau Anda pakai auto length-nya on itu sudah otomatis terisi, tidak perlu diganti length-nya. Tapi untuk width itu lebar ya. Jadi kalau kita buka misalnya conduit. Nah, width-nya di mana? Width-nya di ini, misalnya rectangle open itu di klik. Nah, ini ya. Jadi di sini ada max height itu sama dengan max depth ya. Kemudian bottom width. Nah, ini bottom width. Maksudnya di sini. Oke, jelas? Iya Pak, terima kasih. Oke, Pak. jadi beda ya, width dengan length. Length itu panjang, width itu lebar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, waktu di time series itu menitnya tuh kan 5 menit tuh 05 atau 5 aja bisa ya Pak? Oh, nah kalau 5 aja itu dibaca 5 jam Mas. Ya, jadi 0.25. Oh, 0.25. Untuk harusnya 0.205 ya, 2 gitu ya. 5 nanti bisa dibaca 50 nanti. Oh, ya udah. Ya, makasih ya. Pak. Ya. Oke, ada lagi? Pak, untuk settingan auto length itu yang punya saya waktu itu on Pak. Cuman dibuka bapaknya
di off ya Pak? Oh, kalau selama Anda kerja sudah on, nggak masalah di sini. Ini juga ini off. Tapi kalau dibaca di sini on, berarti softwarenya SWMM tidak bisa menyimpan setting on off-nya ini. Tapi yang jelas dari angka-angka data di dalam masing-masing komponen ini, subcasement dan conduit, itu bisa terlihat apakah auto length on atau off-nya kan sudah bekerja atau belum. Ya. Oke Pak. Oke. Nggak masalah kalau ketika dibuka lagi, loh kok auto length-nya berubah off. Nggak masalah. Sepanjang ini sudah masuk datanya, nggak masalah. Ya. Oke, ada lagi? Pak Budisan, maaf Pak. Ya. Mau tanya, ini kan kemarin itu di soalnya itu, apakah dimensi saluran drainase yang ada mampu menampung debit rancangan itu? Oke. Mohon maaf Pak, itu Ya, melihatnya dari mana Pak? Kalau yang itu Pak? Jadi apakah mampu atau tidak itu artinya kalau dia di jaringan itu terjadi limpasan, berarti kan ada air yang keluar sistem ya, melimpas. Kalau melimpas berarti tidak mampu. Dikatakan mampu kalau tidak melimpas. Nah, lihatnya dari mana? Dari not floating. Jadi kalau dilihat di report, di summary, ya, report summary, diklik yang topik ini. Nah, di sini ada not floating. Nah, selama ini ada berarti tidak mampu dia. Iya Pak. Kan ini not floating itu artinya ada limpas dari notnya. Ya. Dan budak, airnya budak. Budaknya berapa? Nah, ini volumenya ini sekian juta liter atau sekian ribu meter kubik inilah. Berarti ini tandanya beludak ya Pak? Kalau ya, ada betul. Total float volumenya ini Pak? Ada not floating. Kalau biasanya kalau dia mampu, tidak ada ini not floating itu tidak ada di sini. Oh. Kalau ada ya berarti tidak mampu. Iya Pak. Makasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi yang banyak salah itu di format data format data hujan ya, itu banyak yang salah. Format data hujan dan juga ini apa interval waktu data hujan. Jadi ini time interval. Nah, ini banyak yang satu ya. Salah, harusnya ini sudah betul, kalau yang ini sudah betul. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kalau mampu berarti bukan harusnya ya, not floating ya ada ya enggak apa-apa silahkan, tapi nggak harus diperbaiki. Artinya bahwa itu jaringan itu kan enggak mampu. Nah, kalau enggak mampu apa yang dilakukan ya berarti ada bagian yang harus katakanlah diperlebar salurannya atau mungkin diperdalam kalau memungkinkan misalnya seperti itu. Ya. Itu bagian dari solusi yang harus dilakukan ketika terjadi not floating. Bukan berarti salah ya, tapi bahwa itu tidak mampu sehingga perlu solusi lain, misalnya tadi ya bisa diperlebar, bisa diperdalam misalnya. Oke, jelas Mas? Oke, silakan ada lagi. Pak, boleh tolong dibukakan laporan saya Pak? Boleh. Dicekkan laporan apakah Word-nya sudah benar atau enggak gitu. Word-nya? Iya Pak. Yang punyamu, yang untuk penyusunannya mungkin nih Pak. Ya, okay. Pak. Tadi NIM-nya berapa ya? Saya lupa. 9 Pak. 16 bisa 9. Oh ya, oke. Oke. Ini ya, sudah terlihat belum? Iya, kelihatan Pak. Sudah kelihatan ya? Ini betul ya? Hendrawan. Oke, berarti karena ini kan sudah pasti ada laporan ya, ini kan bisa disiapkan di awal, ya. Ini sudah bagus, ada covernya, ini kan bisa disiapkan sebelum ujian atau tes ya, ini, oke, soal itu enggak perlu ditulis, enggak apa-apa, ya. Ini opsional aja soal. Nah ini yang penting adalah jaringan, gambar jaringanmu bukan
Ini kalau ini kan di soal ya. Maksudnya adalah yang harus ditampilkan itu gambar jaringanmu. Nah, Gambar kalau jaringan yang buat, Pak. yang hasil kamu cropping dari model yang kamu buat SBMM itu. Oh iya Pak. Ya, dari itu. Itu jangan ngambil yang di soal ya. Kan namanya kan beda ya. Nah, kalau ini kan data, elevasi dasar saluran, elevasi itu data, bukan asumsi ya. Elevasi dasar, elevasi tanggul itu kan ada di data. Jadi dibedakan antara data dengan asumsi. Ya, data itu adalah data yang sudah ada ketentuan di soal. Kalau asumsi data yang tidak ada di soal. Bisa bedakan ya? Mas Michael bisa bedakan? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi itu width itu data atau asumsi kalau width? Asumsi, Pak. Data. Itu kan Data, kamu ya. ngukur. Itu termasuk bagian Lupa, dari Pak. data. Ya, width itu data. Contohnya asumsi yang apa? Persen slope, kalau tidak ada ya persen slope, persen kasaran Manning, itu kan asumsi. Ya, kasaran Manning, ya, persen impervious. Nah, itu kan asumsi. Kemudian infiltrasinya pakai Earthon apa CR apa yang lain itu kan kalau tidak ditentukan itu berarti asumsi. Nilai-nilainya juga asumsi. Kalau tidak ditentukan di soal ya. Loh ini kok areanya 5 ini. Nah, Oh iya, Pak. tidak sinkron ya, tidak sinkron ya. Nah ini yang penting ini ngambil dari datamu. Sebaiknya ya enggak apa-apa sih, opsional, backgroundnya bisa ditampilkan bisa tidak ya. Oke, jadi tolong bedakan antara data dan asumsi. Nah itu saya juga sudah pakai CMS gitu, Pak. Apa? Sudah pakai CMS kok masuknya. Oh, di Oh tadi rainfall-nya ya, satuan rainfall-nya. Kalau ini kan settingan di SI, oke. Ini settingan satuan. Ini kan setting satuan untuk output-nya ya, untuk report output-nya. Ya, tapi iya, data hujan kan juga harus disetting tersendiri, tidak otomatis berubah jadi milimeter. Ya, oke. Kalau areanya itu area area kan otomatis. Nah itu autolink saya on kok udah masuk ya, Pak? Tadi kan sudah dilihat kan sudah tidak nilai default lagi kan? Tadi kalau kita lihat di SBM tadi saya kan sudah sempat lihat subcat semua. Areanya kan tidak 5. Ini kamu ngambil mungkin barangkali tidak dari situ saya kira. Dari settingan ya, awal ini dari dulu, defaultnya. Oh ya jangan ngambil dari settingan awal. Settingan awal ya 5. Jangan ngambil dari settingan awal. Saya kira untuk delivery jawaban, maksudnya tidak perlu, tidak perlu. Kalau setting default itu tidak perlu disampaikan. Ya. Nah, jadi kalau mau kan diketik aja, Pak. Tidak diketik juga bisa sebenarnya. Ya diketik maksudnya, juga lebih baik. Tapi sebenarnya tidak diketik pun tidak masalah. Ya. Iya, Pak. Tidak masalah. Jadi opsional saja lah. Nah ini juga gini, kalau melaporkan jangan cropping gini toh, harus ada kali penjelasannya. Ya, ini tuh apa. Nah itu yang penting di situ ya. Enggak sekedar cropping. Lah itu artinya apa gitu. Ya. Nah, iya, seperti subcasement run off ya. Run off berarti yang terpenting adalah run off-nya. Ini peak run off ini yang terpenting. Jadi kamu jelaskan peak run off-nya itu range-nya misalnya range-nya berapa, ada berapa subcasement, range nilai run off-nya berapa, paling tinggi di mana misalnya. Itu kan bisa disampaikan ya. Apakah ada kaitannya misalnya luas subcasement dengan peak run off misalnya ya. Kan banyak hal yang bisa dijelaskan ya. Run off coefficient, nah ini kan bisa dijelaskan juga. Not depth,
Yang terpenting di sini not depth adalah kedalaman maksimumnya. Ini kok kedalaman maksimum ada sampai 5. Iya Pak, kemarin saya nggak ngurangin Pak. Oh, tadi data hujanmu kan dalam in, kan berarti 2,5 kali lipat kan? Oh iya Pak. Iya kan, satuan kalau di konversi ke 25 kali ya, satu in itu kan 25,4. Nah ya berarti kan nilainya kan 25 kali. Iya Pak. Seharusnya kan berarti. Ya. Jadi makanya jadi besar ya. Terus ya Pak. Iya, jelas boros. Oke. Terus not inflow, sesuai namanya berarti yang terpenting adalah total inflow-nya ini. Total inflow-nya pada masing-masing junction. Nah, terus kemudian ini kalau mau menyampaikan volume juga boleh silakan. Ya. Terus kemudian link flow ya yang penting maksimum flow-nya ini apakah sampai penuh atau tidak kan bisa dilihat di max per full flow. Ini berarti yang angka 111 ini kan berarti kan kapasitasnya terlampaui ya, jadi sudah penuh ini. Nah, penuh angka 11 ini berarti menunjukkan bahwa itu sudah penuh, sudah memenuhi kapasitasnya ya, melampaui kapasitasnya. Terus kemudian untuk report ini yang seperti ini tidak diperlukan. Ini diperlukan ketika Anda harus presentasi, misalnya. Jadi kelihatan perubahan alirannya. Kalau seperti ini kan, nah ini pas posisi maksimum atau tidak kan tidak tahu. Ya. Justru yang penting di sini adalah posisi maksimumnya kalau di report itu. Jadi untuk animasi itu hanya diperlukan ketika Anda diminta untuk presentasi. Nah itu ditampilkan perubahan muka airnya gitu. Tapi untuk reporting tidak perlu saya kira, tidak perlu. Justru yang penting adalah maksimumnya. Jadi grafik profil muka airnya itu yang penting. Ya. Grafik profil muka air, grafik hidrograf itu yang terpenting. Ya. Kalau yang animasi gini ini untuk reporting tidak begitu penting, karena tidak menunjukkan posisi maksimum. Dari profil muka airnya lihat dari mana ya Pak? Dari profil muka air, dari profil muka air, graf profil muka air tuh. Sebelah mana ya Pak? Cara lihatnya sebentar ya. Ya. Ini saya stop dulu aja. Kita lanjutkan dulu aja ya Mas ya, nanti setelah ini. Oke. Kemudian berikut report graph time series. Nah, ini tidak jelas graph time series itu apa. Run off. Nah ini adalah hidrograf run off-nya di mana, jangan SM1, SM2, SM3, subcatchment SM1 ya kayak gini nih. Nah, terus kalau bisa, karena ini tidak bisa diatur ya, sebenarnya akan lebih bagus kalau ini kamu ambil tabelnya, kamu masukkan di Excel, ya kamu buat grafiknya dari Excel itu lebih bagus. Ya, tapi ya kalau misalnya kepepet waktu ya gini tidak apa-apa. Tapi ada penjelasannya Mas, harus ada penjelasannya. Jadi semua gambar itu harus ada penjelasannya. Ya Pak. Ya. Nah ini dilingkari ini apa ya? Nggak ada penjelasannya ya. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang reporting, nanti untuk grafik nanti setelah ini. Ya, untuk ini ada yang mau ditanyakan untuk reportingnya. Jadi reporting itu yang terpenting adalah berkaitan dengan penjelasanmu, ya. Penjelasanmu tentang hasil model ini itu yang penting. Jangan hanya cropping gitu toh. Ya, itu tidak ada nilainya. Ya, nilainya itu ketika Anda mampu menjelaskan, ya itu. Ada tabel, itu penjelasannya di mana, ada grafik, itu penjelasan di mana. Nah, itu yang terpenting. Ya. Semakin banyak Anda bisa menjelaskan, itu poinnya semakin besar. Tapi kalau hanya cropping, ya tidak ada nilainya. Oke, jelas? Iya, Pak. Oke, saya stop. Oke, saya stop ya. Ini kita lanjut. Sorry.
Halo, masih bisa lihat ya? Bisa, Pak. Iya, Pak. Oke, kita lihat profil muka air ya. Report, graf, nah, profil. Nah, kita mau lihat dari mana? Dari J1 misalnya, kita aja J1 plus sampai outfall. Oke, penpipe. Oke. Nah, ini berarti nilai maksimum. Ya, ini nilai maksimum. Nah, ini profil muka airnya itu yang terpenting ya. Jangan ngambil dari animasi tapi ngambil dari ini profilnya. Oke, tadi ngambil dari sini apa ngambil dari animasi? Dari situ terus saya itu Pak, map dari itu sini. Pak. Oke. Saya map itu Pak. Map jamnya dulu. Oh, map jamnya. Yang Maksudnya kiri, map jam. Kiri sebelah kanannya gitu Pak. Oh ya, berarti kan animasinya. Iya. Enggak, untuk reporting itu di animasi enggak begitu penting ya untuk reporting. Oh, saya yang kira penting yang ini. Iya, Pak. Nah, jadi yang penting sini. Jadi untuk animasi itu diperlukan ketika Anda harus presentasi, ya, sehingga Anda bisa menampilkan perubahan muka air. Kalau di sini kan tidak mungkin bisa menampilkan perubahan muka airnya, ya. Jadi maka yang di sini yang terpenting adalah yang nilai maksimumnya. Gitu. Oh iya Pak, itu gitu berarti ya, pasti maksimum ya Pak? Ya kalau dari sini pasti maksimum. Tapi saya tadi dapat datanya enggak maksimum ya Pak? Maksudnya itu belum maksimum ya Pak? Ya kalau pakai ambil dari animasi ya enggak akan sulit untuk mencapai maksimumnya. Enggak, maksudnya saya di animasi dapat peak-nya Pak. Cuman yang ditampilkan Bapak ini di tempat tertentu itu peak, tapi di tempat lain belum tentu peak karena peaknya itu posisi waktunya tidak sama, Mas. Jadi peak di satu tempat itu belum tentu peak di tempat yang lain. Oh. Ya kalau di animasi gitu, ya. Karena kan air kan bergerak. Nah, jadi ketika di sini di hulu peak, di sebelah hilir belum peak. Nah ketika peak ini sampai ke hilir, itu kan jamnya sudah beda, waktunya sudah beda. Gitu. Ya. Oh, Jadi iya, peak di satu waktu di tempat tertentu itu tidak sama dengan peak di tempat lain pada waktu yang sama. Ya. Oke Pak. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tinjauannya yang kemarin dari soal kayaknya bebas ya Pak? Selama tidak tertentukan ya bebas saja. Tapi intinya bahwa semakin banyak Anda bisa menjelaskan, poinnya tentu semakin banyak. Ya, intinya itu. Ya, jadi kalau yang mana yang dijelaskan itu ikuti soal saja. Kalau tidak ditentukan ya berarti Anda bebas untuk memilih sendiri mana yang mau dijelaskan. Jadi intinya Anda harus baca soal dengan baik, ya, apa yang diminta di situ. Itu yang banyak yang tidak melakukan itu. Terutama mengenai nama file. Itu kan penting juga ya, nama file. Itu ketika Anda harus upload penawaran, misalnya kerja diminta untuk membuat penawaran, ternyata nama filenya ditentukan Anda tidak mengikuti, ya sudah berarti kalah sebelum bertanding, ya tidak akan dibaca penawaranmu, tapi hanya langsung di-reject saja. Ya. Oke, itu ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, bedanya yang soal nomor 4 sama 5 itu apa ya Pak? Apa ya, tolong dibaca. Hidrograf aliran dari beberapa subcatchment. Terus yang kelima hidrograf aliran dari di saluran sisa outlet. Nah, subcatchment itu kan berarti run off-nya, ya, hidrograf di subcatchment berarti run off-nya. Kalau di saluran kan flow-nya. Di outfall kan juga flow-nya, ya. Jadi berarti graf, ya, time series, misalnya Anda mau bicara sub ini di delete dulu, misalnya subcatchment 7, ya. Nah, tinggal saja. Nah, ini berarti variabelnya run off. Ini subcatchment run off. Nah, ini hasilnya adalah hidrograf di subcatchment. Nah, ini adalah hidrograf di subcatchment. Kalau hidrograf di conduit, ya, atau link, ya ini diklik saja.
klik, terus report, graph, time series, nah link, flow, berarti flow, sudah betul flow. Ya. Nah ini adalah hidrograf di conduit, di outfall juga sama, bisa saja outfallnya report, graph, time series, ini depth berarti tidak, berarti diedit saja, depth-nya diganti dengan total inflow. Ya. Oke. Nah ini adalah hidrograf di outfall. Jadi hidrograf itu ada hubungan antara waktu dengan inflow. Satuannya CMS, ya, kubic meter per second. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, berarti tugas hari ini memperbaiki model yang ini dan juga laporannya. Ya, jangan lupa mengikuti perintah di soal. Ya, oke. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Oke, ya silakan. Kalau untuk apa kan report profile plot selectionnya Pak, kemarin kayak teman-teman ada masalah tuh Pak. Gimana masalahnya? Nggak ketampil semua gitu Pak. Maksudnya nggak ketampil semua gimana? Misal report, graph, ya. Graph, profile apa time series? Profile Pak. Itu nggak ngerti. Ini harus nyambung ya. Startnya itu junction, misalnya ini junction 3, oke, klik, terus plus. Nah, milih endnote itu pastikan harus nyambung. Kalau endnote-mu di J1 ya tidak nyambung, tidak mungkin bisa gitu. Oh, berarti harus kalau nyambung. Di sini, iya, harus nyambung. Harus nyambung gini. Ya, berarti kalau kamu di endnote-nya itu JX8 ya tidak akan nyambung. Ya. Gitu. Jadi harus ke hilir. Kemarin kan nyoba Pak dari JM1 ke OX1 ternyata ada yang hilang. Enggak mau. Kalau tidak nyambung enggak mau. Jadi harus sequence, harus urut ke hilir. Jadi kalau ini urutan ke hilirnya, ini ke sini sampai J7 misalnya boleh saja sampai J7 saja. Oh iya Pak. Nah, itu bisa. Nah, dengan yang lain yang dengan JX8 ya tidak nyambung. Ya. Harus buat lagi ya Pak. Ya harus ini dibuat tersendiri, Siap Pak, makasih Pak. Jelas, oke. Ada lagi. Pak, kalau nggak error itu tuh nggak keluar airnya apa nggak bisa? Tinggal errornya apa dulu Mas. Jadi tolong SBMM itu enaknya gini, jadi dia akan menunjukkan errornya di mana, errornya apa dan di mana itu ditunjukkan. Nah sekarang errormu apa? Ketika itu error, nah errormu apa? Nah, punya saya tuh bisa keluar gambarnya saluran tuh loh Pak, tapi airnya iya, nggak ada muka airnya sama sekali. Iya. Berarti mungkin data hujan pertama ya, mungkin data hujanmu jamnya beda dengan jam simulasi. Ya, misalnya data hujanmu jam 7 sampai jam 9 misalnya ya. Tapi waktu simulasimu jam 11 sampai jam 5 sehingga nggak nyambung, itu bisa terjadi. Ya, jadi tidak sinkron antara waktu jam dengan waktu simulasi. Karena waktu jam tidak sama dengan waktu simulasi, jadi di luar waktu simulasi, jadi tidak ada air yang masuk ke simulasi. Ya, kemungkinan itu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, yang lain lagi? Pak, itu harus ditampilin semua apa cuman beberapa contohnya? Tergantung soalnya. Kalau Anda diminta beberapa ya beberapa saja, tidak usah semua. Tapi bukan berarti kalau ditampilkan semua tidak boleh, ya boleh. Jadi intinya semakin banyak Anda bisa menjelaskan, itu poinnya semakin banyak. Itu. Jadi minimal yang harus dikerjakan adalah mengikuti yang ada di soal. Tapi kalau Anda bisa menampilkan semua, misalnya ya itu kan lebih baik. Gitu ya. Jadi syarat minimal dipenuhi dulu. Kalau misalnya masih ada waktu, Anda mau cerita yang lain lagi, silahkan. Gitu. Itu jelas? Jelas, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, hari ini memperbaiki model ini dan juga laporannya, anggap saja ini sebagai sebuah latihan ujian, jadi Anda buat seolah-olah ini ujian, sehingga
Anda nanti ketika hujan sudah nggak kaget lagi ya, sudah biasa untuk mengerjakan. Jadi soalnya nanti hanya seperti ini kok, ya, hanya pemodelan seperti ini. Cuman soalnya tentu beda. Ya. Oke, ada lagi sebelum saya tutup? Oke, saya tutup sekarang kalau tidak ada. Terima kasih. Pak. Ya.